Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk materi yang baru, yaitu materi listrik statis. Untuk materi listrik statis ini 1 KD dengan listrik dinamis. Jadi saya buat menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama adalah listrik statis dan yang kedua itu adalah listrik dinamis. Untuk materi listrik statis itu sebenarnya sudah kalian pelajari di bangku SMP. Kita tinggal mengulang saja dengan menambahkan mungkin beberapa informasi yang sekiranya perlu saya sampaikan. Di sini saya tidak menyampaikan seluruh materi untuk listrik statis, saya hanya menyampaikan beberapa yang sekiranya perlu untuk saya sampaikan. Oke, langsung saja untuk materi listrik statis. Di sini saya bacakan dulu. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Dalam hal ini dia statis. Listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Jadi di sini kita mengenal ada proton, ada elektron. Kalian sudah mempelajari tentang proton dan elektron itu di kimia. Jadi kalau misalkan kalian mau menyampaikan, mengingat kembali tentang atom, jadi atom itu merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Jadi di kimia kalian sudah belajar tentang atom. Nah, di fisika untuk materi listrik itu berkaitan dengan atom. Karena apa? Atom ini nanti kita akan membahas tentang muatan listrik. Jadi kalau misalkan kalian ingat kembali bahwa di dalam atom itu ada inti atom. Kemudian inti atom itu dikelilingi oleh yang namanya elektron. Nah, di sini inti atom itu terdiri dari proton dan juga neutron, di mana proton itu bermuatan positif sedangkan neutron itu netral. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Dalam hal ini dia berada di kulit atom. Nah, listrik statis terjadi karena adanya perpindahan elektron. Jadi yang berpindah itu adalah elektron. Benda menjadi bermuatan karena elektronnya dipindahkan dari benda satu ke benda yang lain. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi muatan listrik itu adalah elektron. Kemudian selanjutnya, listrik statis yang memuat muatan positif dan negatif memenuhi sifat-sifat muatan listrik. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron di kulit. Nah, jadi secara umum suatu benda atau atom itu digolongkan menjadi 3, yaitu atom yang bersifat positif, kemudian negatif dan juga netral. Nah, yang pertama itu adalah netral. Atom dikatakan netral itu jika jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton di inti itu lebih banyak daripada jumlah elektron di kulit. Jadi yang kedua, atom positif itu jika protonnya itu lebih besar atau lebih banyak daripada elektron. Dan yang terakhir itu dikatakan bermuatan negatif jika jumlah proton di inti itu lebih sedikit daripada jumlah elektron di kulit. Jadi kalau misalkan jumlah protonnya itu lebih sedikit daripada elektron, maka dapat dikatakan bahwa atom itu bermuatan negatif. Jadi secara umum ada 3, yaitu atom yang bermuatan positif, kemudian negatif dan juga netral, sesuai dengan jumlah proton dibandingkan jumlah elektronnya. Sudah? Kemudian yang selanjutnya itu adalah contoh listrik statis. Kalau misalkan kalian sudah, saya yakin kalian sudah sering melihat, sudah sering mendengar peristiwa ini. Jadi kalau misalkan kalian itu mempunyai penggaris plastik, kemudian digosok-gosokkan pada rambut yang kering, lalu penggaris itu didekatkan pada kertas kecil-kecil yang disobek, maka kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris. Jadi seolah-olah penggaris itu seperti magnet yang dapat menarik benda, padahal itu merupakan adanya listrik statis. Hal ini terjadi sebab
serpian kertas yang asalnya bermuatan netral akan terinduksi akibat tertarik muatan negatif yang terdapat pada penggaris. Jadi kalau misalkan kalian itu rambutnya kebetulan pas kering, kemudian kalian coba gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut kalian, kemudian dekatkan pada potongan kertas kecil-kecil seperti gambar ini. Jadi potongan kertas itu seolah-olah tertarik ke penggaris. Nah, itu adalah contoh dari listrik statis yang ada di sekitar kalian. Selain itu, ada juga contoh yang lain. Jadi kalau tadi penggaris dengan rambut misalkan, maka di sini ada benda-benda lain yang memungkinkan untuk terjadi interaksi. Misalkan ada kaca dengan kain sutra. Nah, ketika kaca itu digosok-gosokkan pada kain sutra, maka di sini hasilnya kaca itu akan bermuatan positif, sedangkan kain sutra itu menjadi bermuatan negatif. Dalam hal ini terjadi proses elektron itu berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga di sini kalau elektronnya berpindah dari kaca itu kan menjadi kekurangan elektron. Maka kalau kekurangan elektron, jumlah elektronnya kan lebih sedikit, maka di sini dia akan bermuatan positif. Sedangkan ke kain sutra dia akan menerima elektron, kelebihan elektron, sehingga jumlah elektronnya itu lebih banyak, berarti sutra itu menjadi bermuatan negatif. Contoh yang lain itu misalkan ada mistar plastik dengan kain wool. Maka di sini ketika mistar plastik itu digosok-gosokkan pada kain wool, akan terjadi hasilnya mistar plastik itu bermuatan negatif dan kain wool bermuatan positif. Untuk prosesnya itu elektron berpindah dari kain wool ke mistar plastik. Jadi kalau kain wool itu kekurangan elektron, sehingga kain wool menjadi muatan positif, sedangkan mistar plastik dia menerima elektron, berarti dia kelebihan elektron, maka mistar plastik itu bermuatan negatif. Jadi itu contohnya. Untuk contoh yang lain bisa dibaca sendiri ya, tidak usah saya bacakan. Nah, terus kemudian ada lagi contoh penerapannya, mungkin fenomena di alam itu terkait dengan listrik statis. Ada contoh yaitu tentang petir. Kalian mungkin sudah familiar dengan adanya petir kalau misalkan terjadi di musim hujan. Nah, petir ini juga merupakan contoh fenomena dari listrik statis. Jadi, petir bisa terjadi karena awan yang bergesekan satu sama lain. Setelah proses pergesekan, lahirlah elektron-elektron bebas yang kemudian berkumpul dan saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Nah, saking bahayanya petir, kini dibuat alat penangkal petir yang biasanya dipasang di bangunan yang tinggi. Nah, jadi untuk minimalisir bahaya petir ini, biasanya di gedung-gedung tinggi itu diberikan alat yang namanya penangkal petir. Mungkin kalian bisa mencari tahu sendiri penangkal petir itu seperti apa dan cara kerjanya seperti apa. Di sini saya hanya memberikan sekilas saja, yaitu cara kerja alat penangkal petir ini berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu memisahkan antara proton dan elektron. Jadi petir yang menyambar di antara bangunan-bangunan tinggi tidak akan membahayakan bangunan serta penghuninya karena ada pemindahan muatan listrik. Jadi kalau misalkan terjadi petir, terutama petir yang besar, maka apa saja yang ada di permukaan bumi itu tidak terkena dampaknya. Nah, itu adalah contoh manfaat dari alat penangkal petir. Untuk lebih jelasnya bisa browsing ya, di internet banyak. Nah, terus kemudian penerapan lagi itu ada di mesin fotokopi. Nah, kalau misalkan kalian saya yakin sudah sering yang namanya fotokopi. Nah, kok bisa fotokopi itu bisa menggandakan tulisan-tulisan di buku teks misalkan, atau mungkin tulisan tangan kalian kemudian disalin oleh teman kalian. Nah, di fotokopi itu juga salah satu penerapan dari listrik statis.
Nah, di sini mesin fotokopi memiliki bagian utama berupa pelat fotokonduktif. Pelat ini tidak mampu menghantarkan listrik ketika berada dalam ruang yang gelap. Pelat konduktif ini akan menghantarkan listrik jika dikenai cahaya. Mula-mula pelat fotokonduktif diinduksi dengan menggerakkan kawat bermuatan listrik negatif di sepanjang permukaannya. Dengan begitu, di permukaan pelat foto itu akan terbentuk muatan induksi yang bermuatan positif. Ketika kertas yang akan difotokopi ini disinari, pantulan cahaya mengenai pelat fotokonduktif yang telah mengandung muatan listrik. Akibatnya terbentuk muatan listrik persis seperti pada kertas yang akan difotokopi. Kemudian tinta yang bermuatan negatif disemprotkan pada pelat. Selanjutnya tinta itu dipindahkan ke kertas lain untuk membuat fotokopinya. Kertas ini dipanaskan agar tinta menempel kuat. Jadi itu adalah contoh lain dari fenomena listrik statis. Jadi yang ada di sekitar kalian itu banyak sekali contoh dari penerapan listrik statis. Contoh yang lain kalian bisa mencari tahu sendiri. Nah, itu adalah contoh listrik statis. Kemudian selanjutnya itu adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik itu juga sudah pernah kalian pelajari. Di sini kita tinggal mengulang lagi. Jadi kalau kalian tadi itu sudah mempelajari tentang muatan listrik, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau misalkan dua buah muatan itu berdekatan, maka akan terjadi yang namanya interaksi. Nah, interaksi ini bisa tolak menolak, bisa tarik menarik, tergantung muatan yang berinteraksi. Kalau muatannya sejenis, misalkan muatan positif dengan muatan positif atau muatan negatif dengan muatan negatif, maka nanti akan terjadi interaksi tolak menolak. Kalau misalkan berlainan jenis, misalkan positif dengan negatif, maka akan terjadi interaksi tarik menarik. Nah, interaksi ini dipelajari oleh Charles Coulomb. Nah, Charles Coulomb itu seorang ahli fisika. Kemudian hasilnya menurut Coulomb itu besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Jadi secara matematis ditulis sebagai berikut, di mana F itu adalah gaya listrik atau gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak atau gaya Coulomb juga boleh. Nah, sama dengan K itu adalah konstanta. Konstanta ini besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Jadi nilai K itu suatu ketetapan atau konstanta. Kemudian H1 itu muatan 1 dan H2 itu muatan kedua dibagi R kuadrat. R itu adalah jarak kedua muatan. Kemudian untuk H untuk mencari gaya interaksi ini, meskipun nanti muatannya negatif, maka nggak usah ditulis di persamaan ini jika diminta untuk mencari besarnya gaya listrik. Nah, nanti yang dimasukkan adalah angkanya saja. Kalau min itu berarti jenis muatannya. Nah, ini kalian bisa menghitung besarnya gaya listrik atau gaya Coulomb itu menggunakan persamaan ini. Sudah ya, kalian saya yakin sudah bisa. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar plus, berarti plus itu adalah muatan positif, 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, berarti ini muatan yang kedua. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm satu sama lain. Jika nilai K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, berapakah gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut? Jadi kalian bisa mengetahui dulu, H1 berarti ini, H2 berarti yang ini. Kemudian jaraknya 4 cm harus kita ubah ke dalam meter, berarti sama dengan 0,04 meter. Kita masukkan ke persamaan tadi, F sama dengan K kali H1 kali H2 per R kuadrat. Atau boleh kalian hafalkan dengan seperti ini, F sama dengan kakiku remek-remek. Nah, itu juga lebih mudah. Kalau misalkan kalian lebih mudah menghafalkan dengan huruf juga tidak apa-apa.
langsung masukkan angkanya seperti ini, nanti hasilnya itu ketemu 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi Newton itu adalah satuan dari gaya, di mana hal ini itu adalah gaya listrik atau gaya Coulomb atau gaya tolak menolak. Kenapa? Karena keduanya itu muatannya sejenis, positif semua. Sudah? Nah, itu adalah contoh soal untuk gaya listrik. Kemudian selanjutnya adalah medan listrik. Nah, kalau kalian tadi sudah mempelajari tentang gaya listrik, maka sekarang kita pelajari tentang medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya Coulomb. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menjauhi atau keluar dari muatan positif jika dia muatan positif, dan jika dia muatan negatif, maka garis gaya listrik itu akan mendekati atau masuk ke dalam muatan negatif tersebut. Jadi ini gambarnya. Misalkan kita pakai gambar yang sebelah kiri, muatan positif. Nah, kalau misalkan muatan positif, maka gambar garis gaya listriknya dia menjauhi muatan tersebut atau keluar dari muatan. Sedangkan misalkan muatan negatif, maka garis gayanya itu masuk ke dalam muatan tersebut atau mendekati muatan negatif. Jadi itu adalah gambar garis gaya listrik. Nah, besarnya medan listrik itu digambarkan oleh kerapatan dari garis gaya ini. Semakin rapat semakin rapat gambar dari garis gaya listrik, maka dapat dikatakan bahwa medan listrik itu semakin kuat atau semakin besar. Kemudian selanjutnya masih medan listrik. Jadi untuk menggambarkan medan listrik digunakan garis gaya listrik, yaitu garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh oleh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Garis gaya listrik tidak mungkin berpotongan. Nah, jadi di sini dia tidak mungkin berpotongan karena garis gaya listrik merupakan garis khayal. Berarti garis khayal itu sebenarnya nggak ada, tetapi di sini disepakati sebagai pemvisualisasi dari medan listrik. Jadi garis gaya listrik itu bentuk visualisasi dari medan listrik, padahal sebenarnya itu tidak ada. Jadi garis gaya listrik itu berasal dari benda bermuatan positif dan menuju ke benda bermuatan negatif. Gambar berikut ini menggambarkan garis gaya listrik di sekitar benda bermuatan listrik. Kalau tadi muatan positif dan muatan negatif itu kan berdiri sendiri-sendiri. Kalau sekarang bagaimana kalau dua benda itu didekatkan, misalkan positif dengan positif atau positif dengan negatif. Nah, kalau misalkan gambar yang pertama ini sebelah kiri itu positif dengan positif, otomatis dia akan tolak menolak, maka nanti garis gayanya itu dia seperti ini, dia tolak menolak. Nah, arah panahnya dia menjauhi muatan positif. Nanti kalau misalkan ini negatif dengan negatif, maka gambarnya sama, hanya arah panahnya yang berbeda. Arah anak panahnya itu menuju ke muatan negatif. Nah, kalau yang gambar sebelah kanan itu positif dan negatif, maka otomatis di sini interaksinya adalah tarik menarik. Berarti kalau tarik menarik, maka gambar garis gayanya itu seperti ini, dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, ini arah panahnya. Jadi itu adalah kuat medan listrik. Semakin rapat dari gambar garis gayanya ini, maka medan listrik itu semakin kuat atau semakin besar. Sudah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kapasitor. Kapasitor mungkin kalian sering mendengar ketika kalian mengutak-atik perangkat elektronika. Nah, kapasitor itu adalah suatu peralatan yang dapat menyimpan muatan dan arus listrik. Kapasitor terdiri dari dua keping konduktor yang ruangannya diisi oleh dielektrik atau penyekat. Penyekat pada kapasitor dapat berupa udara atau kertas. Kedua konduktor mempunyai muatan yang sama tapi jenis muatannya berbeda. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan dengan besar kapasitas atau kapasitansi atau kapasitas kapasitor, seperti itu. Jadi kapasitor itu alat yang sering kalian
jumpai mungkin ketika kalian mengutak-atik perangkat elektronika. Di sini kapasitor itu berguna atau berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, besarnya muatan listrik yang disimpan dalam kapasitor itu disebut dengan kapasitas kapasitor. Nah, satuan dari kapasitas kapasitor itu adalah farad, simbolnya adalah F. Sudah? Nah, terus kemudian di sini kapasitor tadi itu dapat dimuati dengan arus DC atau direct current atau arus searah. Pada saat saklar ditutup akan terjadi pengisian muatan pada kapasitor sampai penuh, yaitu pada keadaan tunak atau mantap. Nah, pada saat saklar dibuka, muatan dalam kapasitor akan berkurang. Jadi di sini kalau misalkan proses pengisian atau pengosongan kapasitor. Kemudian selanjutnya, perbandingan antara muatan yang disimpan pada tiap keping terhadap beda potensial yang diciptakan antar keping disebut kapasitas, diberi lambang C. Jadi C ini itu adalah kapasitas kapasitor. Besarnya secara matematis sama dengan H dibagi V. H itu adalah muatan listrik satuannya Coulomb, dan kemudian V itu adalah beda potensial listrik satuannya adalah volt. Jadi kalau C kapasitas kapasitor satuannya farad, kalau H itu muatan listrik satuannya Coulomb, dan V itu beda potensial listrik satuannya adalah volt. Kemudian untuk contoh soal dari persamaan ini itu misalkan seperti ini. Sebuah kapasitor 100 picofarad. Nah, dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Berapa besar muatan yang terdapat dalam kapasitor? Di sini diketahui dulu C atau kapasitas kapasitor 100 picofarad. Maka kalau misalkan kita ubah ke dalam farad, picofarad itu dikalikan 10 pangkat min 12 atau dibagi 10 pangkat 12 seperti itu. Nah, berarti kalau 100 picofarad itu kalau dijadikan farad itu berarti tinggal 1 kali 10 pangkat min 10 farad. Nah, kalau tegangannya itu 50 volt sudah sesuai dengan satuan SI dan ditanyakan H atau muatan yang terdapat dalam kapasitor. Maka jawabannya tadi kan C sama dengan H per V. Kemudian H itu adalah C kali V. Maka kita hitung berarti 10 pangkat min 10 dikalikan 50. Maka jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Atau kalau misalkan kalian boleh jadikan mikro Coulomb, itu mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi kali 10 pangkat min 6. Maka 10 pangkat min 6-nya itu hilang, berarti tinggal 5 kali 10 pangkat min 3 mikro Coulomb. Nah, itu adalah contohnya. Jadi kalau kalian misalkan melihat kapasitor kemudian berapa yang tertulis di situ, apakah berapa picofarad atau berapa mikro farad atau mungkin nanofarad dan sebagainya, silahkan kalian coba ubah ke dalam farad berapa. Kalian sudah tahu dulu mengubah satuan itu ada pico, misalkan ada mikro, ada mili, ada nano. Nah, itu kalian ingat kembali, kemudian kalian belajar untuk mengubah satuan. Misalkan 10 mikro Coulomb, kalian ubah ke dalam Coulomb, berarti berapa? Berarti 10 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, itu yang patut kalian perhatikan. Mungkin untuk materi listrik statis sampai di sini saja, tidak seluruhnya saya sampaikan. Kalian bisa mencari tahu sendiri lebih dari yang saya sampaikan boleh. Nah, kalian bisa membaca di internet atau di buku-buku paket yang lain. Sudah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.